Gue dulu suka mikir kalau pinter itu adalah sesuatu yang lu bawa dari lahir. Jadi kalau ada orang jago gambar nih, gue mikir ya itu emang bakat dia. Kalau orang jago main bola, ya bapaknya juga jago main bola kali. Gak pernah sekalipun gue apresiasi kalau itu memang kerja keras mereka mungkin. Tapi gimana kalau gue bilang ke lu kalau itu sebenarnya hambatan menuju kesuksesan lu? Dimana mindset yang lu pegang sekarang itu yang bikin lu di situ-situ aja. Makanya di video ini gue akan bahas buku Mindset by Carol Dweck. Dimana cara lu berpikir ternyata sangat-sangat berpengaruh terhadap kesuksesan lu. Halo guys, nama gue Arya. Gue cuma orang yang suka baca dan nulis dan sharing apa yang gue pelajarin untuk membuat hidup gue dan lu sedikit lebih baik. Gue post 2-3 video setiap harinya, jadi kalau lu emang tertarik, subscribe ke YouTube channel gue ya. Oke, pertama-tama kita akan bahas mindset itu sebenarnya apa sih? Karena akhir-akhir ini mindset itu udah jadi kayak bercandaan bro. Tapi sebenarnya secara harfiah mindset itu gimana cara lu melihat suatu peristiwa atau orang-orang di sekitar lu. Yang artinya nih, dua orang bisa menjalani sebuah peristiwa yang sama, tapi mereka punya arti yang berbeda dari peristiwa itu. Makanya mungkin kalian pernah lihat dua orang di sekitar kalian yang dua-duanya ini punya trauma yang sama, punya masalah hidup yang sama. Tapi mereka berdua jadi orang yang jauh berbeda. Ada orang yang jadinya pahit dan takut menerima cinta karena mereka trauma. Dan ada juga orang yang habis trauma jadi orang yang paling lembut di muka bumi ini. Karena mereka tahu gimana rasanya dan nggak mau kasih itu ke orang lain. Jadi penting banget kan mindset itu. Karena kita semua orang yang nonton ini pasti punya masalah. Yang membuat kita berbeda cuma apa yang ada di dalam otak lu ini. Dan nggak ada buku yang lebih tepat membahas ini dari Mindset by Carol Dweck. Karena beliau adalah profesor psikologi dari Stanford University. Dan udah 40 tahun lebih meneliti tentang bagaimana cara orang-orang itu sukses. Dan dia menemukan kalau ternyata satu hal itu adalah mindset. Oke, ada dua jenis mindset. Mindset pertama adalah fixed mindset, di mana lu melihat diri lu sendiri itu nggak bakal bisa diubah. Kalau lu emang nggak jago main bola, ya selamanya nggak jago main bola. Makanya ketika lu punya mindset seperti ini dan sekali aja lu gagal, langsung puff, hilang semua semangat lu. Sementara itu ada growth mindset, di mana lu melihat kondisi lu sekarang bisa selalu lebih baik dan berubah. Dan diri lu ini melihat suatu kegagalan itu sebagai pembelajaran dan proses, gak kayak fixed mindset yang melihatnya sebagai akhir. Masih bingung? Tenang aja, gue bakal jelasin dengan cerita. Jadi Carol Dweck pernah buat eksperimen ke anak-anak kecil. Jadi anak-anak kecil ini dikasih suatu puzzle yang awalnya gampang tapi lama-lama susah. Dan beberapa kelompok anak ini saat dikasih puzzle yang susah langsung nyerah, langsung pengen pulang. Ya namanya juga anak kecil ya, kita juga sekarang juga kalau dikasih puzzle susah juga males, paling pengen pulang. Tapi guys, menariknya ada kelompok anak kecil yang malah berteriak girang dan bilang mereka suka tantangan. Bahkan saat mereka gagal, mereka bisa bilang mereka suka tantangan bro. Padahal mereka nggak lebih pintar loh dari kelompok yang lain. Orang mereka juga gagal kok kayak kelompok lain. Tapi mereka bisa enjoy tantangan yang diberikan walaupun gagal sebagai pembelajaran. Dan ngapain takut kegagalan kalau lu selalu berkembang dari kegagalan? Nah ini semuanya bukan teori motivasi doang ya, ini juga ada sainsnya guys. Dulu tuh di sains orang-orang ngira orang yang pintar itu ya emang udah pintar dari dulu dan nggak bisa diubah. Kalau lu emang bodoh dari lahir, ya mati nanti juga bodoh. Tapi ya itu dulu. Sekarang kita kenal dengan istilah yang dinamakan neuroplasticity. Jadi setiap kita belajar hal yang baru, terus gagal, belajar lagi, gagal, belajar lagi, gagal, otak lu berubah bro. Mereka bikin koneksi baru dan bergerak kayak otot gitu. Makanya sebenarnya orang dengan growth mindset itu nggak cuma memang percaya diri, tapi secara saintifiknya otak mereka jauh lebih kuat daripada orang dengan fixed mindset. Makanya buku ini tuh sangat relevan pada zaman ini. Menurut gua kalau ada satu buku yang harus dibaca sama semua orang Indonesia, buku ini jawabannya. Karena sumber utama dari masalah orang Indonesia adalah takut omongan orang lain. Dan lu nggak bakal bisa pernah minta nggak diomongin sama orang lain. Orang-orang pasti bakal menemui kekurangan lu bro. Tapi seenggaknya kalau lu punya growth mindset, lu nggak akan peduli kata-kata mereka. Lu cuma peduli proses diri lu sendiri. Gimana cara lu lebih baik hari ini. Wah bang, ini mah kata-kata motivator banget. Emang kalau tinggi gue 160 cm, gue bisa jadi LeBron James gitu? Nggak mungkin kan? Ya tentu tidak bisa seperti itu guys. Tapi gue percaya dan juga Carol Dweck dan buku Mindset ini percaya bahwasannya batasan orang itu gak ada yang tahu. Mau temen lu kek, mau keluarga lu kek, mau siapapun itu gak bakal tahu. Makanya itu lu harus mencoba.
kerja keras dan percaya kalau batasan lu juga gak tahu. Tapi sekarang kerja keras tuh sebenarnya dipandang sebelah mata gitu guys. Banyak orang sekarang mikir kalau kerja keras itu ya untuk pecundang. Karena kalau emang jago ngapain kerja keras, lu leleh juga bisa, lu juga sukses gitu kalau emang jago mah. Memang guys, nggak semua orang kerja keras itu bakal sukses, tapi semua orang sukses pasti kerja keras. Jangan pernah lebih takut gagal dibanding lebih takut nggak berkembang guys. Karena sekarang faktanya lebih banyak orang yang takut gagal. Contoh gampangnya aja, banyak banget kan orang yang mendingan nyontek daripada kesulitan ngerjain tugas. Padahal logikanya kalau lu emang mau berkembang, harusnya lu kesulitan aja kerjain tugas itu, gagal, belajar, dan lebih baik akhirnya. Tapi ya gue juga gitu guys, dulu gue cerita kayak gini bukan merasa lebih baik dari orang lain ya, tapi karena gue sadar dulu gue kayak gitu, gue jadi tertarik untuk baca buku ini. Dan itu juga berlaku bagi karir dan hubungan lu sekarang. Orang yang punya growth mindset akan selalu punya pikiran kalau sekarang itu belum bisa, bukan nggak bisa. Kayak dulu nih di kantor, kakak gue itu dulu sebenarnya adalah graphic designer. Nah suatu hari kakak gue tiba-tiba dikasih kerjaan marketing. Ya pastinya orang dengan fixed mindset bakal mikir, wah gue kan graphic designer, ngapain gue kerjain pekerjaan marketing gitu. Tapi kakak gue yang punya growth mindset, pengen belajar lebih, ambil pekerjaan itu. Dan alhasil itu jadi karir kakak gue sekarang. Kakak gue jadi besar di marketing. Di hubungan lu juga gitu. Kalau lu punya fixed mindset, lu takut banget ngelihat masalah dan ngadepin masalah. Karena lu lihat kalau lu punya masalah, wah udah hancur nih hubungan. Pasti udah gagal akhirnya. Tapi dengan growth mindset, lu bisa punya pandangan yang berbeda tentang diri lu sendiri dan pasangan lu. Saat pasangan lu punya kesalahan, lu bisa maafin karena lu melihat itu sebagai proses. Dan setiap berantem juga lu nggak takut juga bakal berakhir karena lu tahu ini proses. Dan gue sendiri pun pernah ngerasain yang sama. Gue awal-awal buat YouTube video, viewsnya dikit banget. Ya sekarang juga masih dikit sih. Tapi bedanya sekarang, viewsnya dikit pun gue tetap buat video guys. Karena gue tahu ini prosesnya dan pastinya gue harus enjoy proses ini kalau mau sampai tujuan yang gue inginkan. Kayak sekarang jujur aja guys, sebenarnya gue males buat video ini. Sekarang udah jam 12 malam dan gue tag video ini karena gue pengen komit ke diri gue sendiri. Jadi sebenarnya mindset ini bukan motivasi guys, tapi ini fondasi gimana cara lu ingin hidup gitu. Karena pada akhirnya kita semua pasti bakal gagal. Yang bedain cuma mindset lu doang. Dan jangan pernah ukur diri lu dari hasil sekarang, tapi ukur diri lu dari usaha lu hari ini menjadi lebih baik. Jadi dari sekarang jangan cuma nanya lu bisa ini atau enggak, tapi tanya gue bisa belajar apa dari sini. Karena selama lu mau belajar, lu nggak akan pernah bener-bener gagal. Itu aja dari gue. Kalau lu suka videonya tinggal like aja ya. Thank you.